Masing-masing, saya percaya Tuhan bersama dengan kita. Penyertaan firman Tuhan dan Roh Kudus selalu kita rasakan sehingga kita boleh ada sampai malam ini. Dengan penuh sukacita kita berjumpa lagi, bersua kembali dalam ibadah kita bersama yang kami kerjakan di sini dan umat Tuhan di rumah masing-masing. Dimanapun kita berada, kita yakin Tuhan selalu menyertai kita dan bersama dengan kita. Baik, kita satukan hati kita untuk mulaikan ibadah kita bersama. Kita manfaatkan waktu yang masih Tuhan berikan kepada kita untuk beribadah kepada Tuhan dimanapun kita berada. Satu hati kita datang kepada Tuhan, kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Mengucap syukur untuk segala kasih karunia Tuhan sehingga kami ada lagi sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan Roh Kudus yang menyertai hadirnya kehidupan pribadi Allah Trinitas atas kehidupan kami, menyertai sampai saat ini. Dan kami yakin Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Kami percaya jika Engkau masih memberikan suara firman Tuhan, berarti Engkau masih memberikan waktu, kesempatan kepada kami untuk memperbaiki tabisan pelayanan ibadah kami kepada Tuhan, memperbaiki kehidupan kami ya Tuhan, yang mungkin sudah mulai menyimpang, merosot dalam kerohanian dan sebagainya, dan Engkau kenal keadaan kami, dan malam ini kami serahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Kiranya mampukan kehidupan kami untuk melalui hari demi hari bersama dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Seperti malam ini, dimanapun kami berada, kami yakin Engkau menyertai kami, Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan, dan urapi kami semua dengan urapan Allah Roh El Kudus. Hadirlah bersama dengan kami, terutama di hati kami ya Tuhan. Baharui pikiran perasaan kami, agar kami bisa menghargai suara kebenaran firman Tuhan yang kami terima. Urapi kami semua, jauhkan dari gangguan mara bahaya, sakit penyakit penderitaan, virus dan sebagainya. Apapun itu ya Tuhan, kami satu hati memanggil nama Yesus, nama yang berkuasa untuk menghancurkan segala bentuk pekerjaan iblis dunia daging, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami usirkan kuasa setan iblis, mau pergi keluar. Darah Tuhan menghancurkan. Kiranya Engkau salut tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, laburkan dengan tanda darah-Mu, dan kiranya suasana kerajaan sorga, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh El Kudus hadir dalam keluarga, nikah pribadi, lepas pribadi, bahkan rumah kami masing-masing. Kami siap menerima firman Tuhan, kami siap beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah. Haleluya. Amin. Bersama dengan keluarga, saya sampaikan salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kita semua. Dan saya yakin kita masih bersama dalam menerima firman Tuhan. Dan saya yakin kita menghargai jam-jam ibadah kita, khususnya pada hari Selasa dan Kamis, pukul 8 malam. Baik, kita siapkan untuk menerima firman Tuhan. Seperti malam ini, kembali kita akan menerima firman Tuhan bagaikan koreksi dari firman Tuhan kepada kita, di mana Tuhan mau melihat kehidupan kita untuk bisa melakukan firman Tuhan seperti yang sudah kita terima pada hari Minggu yang lalu, bahwa kita harus melakukan firman Tuhan. Baik, kita segera membaca dalam firman Tuhan apa yang terjadi pada zaman Nabi Yeremia. Pada Yeremia pasal yang ke-9 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Yeremia pasal yang ke-9 ayat 12 sampai dengan 18. Perikopnya diancam dengan keruntuhan dan pembuangan. Ini terjadi pada zaman Nabi Yeremia. Bagaimana firman Tuhan katakan, siapakah orang yang begitu bijaksana sehingga ia dapat mengerti hal ini? Orang yang telah menerima firman dari mulut Tuhan supaya ia dapat memberitahukannya. Jadi di awal kita menerima firman Tuhan dikatakan siapa orang yang bijaksana, yang mengerti. Jadi Tuhan mencari orang-orang yang bijaksana, orang yang mengerti. Bukan orang-orang yang bodoh. Jadilah kehidupan-kehidupan yang bijaksana, yang mengerti hal ini, yang telah menerima firman Tuhan. Jadi semakin banyak kita menerima firman Tuhan, kita semakin jadi kehidupan yang bijaksana sejatinya. Jangan kita banyak terima firman Tuhan, tapi hidup kita, perilaku kita bukan perilaku sebagai kehidupan yang bijaksana. Nah, malam ini firman Tuhan mencari kehidupan yang bijaksana, yang mengerti, dan yang telah menerima firman dari mulut Tuhan. Untuk apa? Supaya ia dapat memberitahukannya.
Jadi kalau ada hikmat, kita bisa mengerti rencana Tuhan. Kalau kita mendengar firman Tuhan, sejatinya kita bisa memberitahukan firman Tuhan. Kita bisa menyaksikan firman Tuhan seperti saya saat ini. Memberitahukan firman Tuhan. Menyaksikan firman Tuhan terlebih dahulu karena saya sudah menerima. Jadi saat ini Tuhan mau mencari kehidupan yang bijaksana. Tuhan mau mencari kehidupan yang mau mengerti firman Tuhan dan menyaksikan. Menyaksikan ini bisa dari perkataan mulut kita saksi, tapi juga dari perbuatan, perilaku kita setiap hari, itu kita saksikan. Apa yang kita terima dari Tuhan. Sebab itu, terimalah hikmat dari Tuhan. Firman Tuhan, jangan lepaskan hikmat yang kita terima. Kalau kita membutuhkan hikmat, malam ini Tuhan bisa berikan hikmat untuk memutuskan segala sesuatu, untuk menentukan segala sesuatu. Kita membutuhkan hikmat. Baik, kita baca dulu dalam Amsal Fatsal yang keempat, ayat 5 dan 6. Amsal Fatsal yang keempat. Berikutnya nasihat untuk mencari hikmat. Ayat 5 dan ayat 6, Amsal 4, perolehlah hikmat. Mari, malam ini kita memperoleh hikmat dari Tuhan. Perolehlah pengertian. Kita minta pengertian dari Tuhan seperti yang ayah saya selalu katakan. Kita minta Tuhan membuat kita mengerti, maka kita bisa menghadapi pergumulan kita. Kita bisa menerima kenyataan hidup yang harus kita terima, kita alami mungkin seorang diri. Kita mohon Tuhan, buatlah aku mengerti. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Hari Minggu sudah kita dengar, kalau mau memperoleh berkat, tetap berpegang teguh pada firman Tuhan, tetap hidup pada ketetapan Tuhan. Dan yang ketiga, melakukan firman Tuhan. Jangan menyimpang dari perkataan mulut Tuhan. Ku di sini hikmat. Itu pribadi Yesus sendiri, pribadi Tuhan sendiri. Ayat 6, janganlah meninggalkan hikmat itu. Mari, jangan tinggalkan hikmat. Kalau bisa saya katakan, jangan tinggalkan ibadah-ibadah kita. Manfaatkan. Sungguh-sungguh dalam ibadah. Walaupun tidak bisa kita lihat satu dengan yang lain. Tapi jangan tinggalkan hikmat itu. Maka engkau akan dipeliharanya. Jadi kalau kita menerima firman Tuhan, kita menerima hikmat pengertian, kita terpelihara. Saya yakin dimanapun kita berada, walaupun harus menghadapi banyak persoalan pergumulan, tetap terpelihara. Minimal kerohanian. Kalau kerohanian kita terpelihara, akan mengalir kepada hal-hal yang jasmani. Tidak akan kita kekurangan. Saya percaya Tuhan akan menolong kita semua. Ya, jangan tinggalkan hikmat, maka engkau akan dipelihara. Kasihilah hikmat itu. Kasihilah firman Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan melalui firman Tuhan? Apakah kita suka membaca firman, menyelidiki firman Tuhan? Karena firman Tuhan katakan, kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Dipelihara dan dijaga. Sehingga sampai saat ini Tuhan pelihara kita. Sampai saat ini Tuhan jaga kita. Siapa yang bisa memelihara kita? Siapa yang bisa menjaga kita? Saya tidak bisa menjaga memelihara umat Tuhan kalau sekarang minim pengenalan saya, pengetahuan saya terhadap keadaan domba-domba Tuhan. Sangat jauh dari apa yang gembala dan pemelihara jiwa itu bisa kenal, bisa tahu. Ini saatnya masing-masing kita kepada Tuhan. Lebih kenallah pribadi Tuhan dari semuanya. Masing-masing tingkatkan pengenalan kita kepada pribadi Yesus yang membawa kita sampai saat ini. Mungkin dalam suasana padang rumput, suasana padang gurun. Baik, kita lanjut membaca Yeremia pasal yang ke-9 tadi. Saya ulang baca ayat 12. Siapakah orang yang begitu bijaksana sehingga ia dapat mengerti hal ini? Orang yang telah menerima firman dari mulut Tuhan supaya ia dapat memberitahukannya. Ini orang-orang yang berhikmat, yang bisa menyaksikan kemurahan Tuhan. Itu sementara dicari oleh Tuhan. Dan dikatakan, apakah sebabnya negeri ini binasa, tandus seperti padang gurun, sampai tidak ada orang yang melintasinya. Ada pengalaman Israel umat Tuhan pada zaman Nabi Yeremia mengalami suasana ini. Seperti suasana padang gurun. Dikatakan tandus, bahkan negeri yang binasa. Kita selalu tahu Tuhan tidak menghendaki satu di antara umat Tuhan
yang Tuhan tebus itu binasa. Tapi firman Tuhan dalam Yeremia pasal yang ke-9 katakan seperti dalam keadaan yang binasa, tandus seperti padang gurun sampai tidak ada orang yang melintasinya. Berarti mereka takut melintasi daerah itu. Karena mungkin ada sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang tandus dan sebagainya, sehingga tidak ada yang melintasinya. Apa penyebabnya? Nah, perhatikan dalam ayat yang ke-13. Berfirmanlah Tuhan. Ini firman Tuhan sendiri datang kepada kita. Apa? Oleh karena mereka meninggalkan Tauratku yang telah kuserahkan kepada mereka. Karena umat Tuhan meninggalkan firman Tuhan yang telah Tuhan serahkan. Jadi, mulailah kita mengerti dalam menerima firman, menerima Taurat Tuhan, bagikan Tuhan serahkan kepada kita. Jangan kita abaikan. Jangan kita anggap enteng, anggap remeh. Itu penyebabnya mengapa dikatakan seperti suasana binasa, tandus, seperti padang gurun, sampai tidak ada orang yang melintasinya. Itu yang pertama dikatakan oleh karena mereka meninggalkan Tauratku, meninggalkan firman Tuhan yang telah Tuhan serahkan kepada umat Tuhan. Jadi jangan kita menganggap enteng, remeh apa yang sudah kita terima melalui firman Tuhan. Jangan tinggalkan firman Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suaraku. Tidak mendengar suara Tuhan, tapi suara yang lain yang didengar. Akhir-akhir ini apa yang kita dengar? Suara apa yang kita dengar? Suara penderitaan, suara kesusahan, suara apa lagi? Suara gembala? Apa yang kita dengar? Atau suara Yesus melalui firman Tuhan? Apa yang kita dengar sekarang? Selalu saya katakan, apa yang kita dengar, kita lihat, itu akan berpengaruh kepada kita. Kita diproses. Karena kita berkata, saya nggak mau dengar, saya nggak mau lihat. Nggak bisa. Kita harus dengar memang. Kita harus lihat itu, harus alami. Kalau kita hanya pikir, saya nggak mau dengar, saya nggak mau lihat, itu kita takut menerima kenyataan hidup. Takut bergumul, takut berjuang. Kiranya Tuhan memberikan kasih-Nya untuk kita bergumul, berjuang lagi, ya, sampai menang seperti Yakub berjuang. Akhirnya namanya berubah menjadi Israel, pahlawan Allah. Saya percaya malam ini Tuhan mau lihat kita masih mau bergumul, ya, agar jangan tidak mendengarkan suara Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tidak mengikutinya. Nah, akhir-akhir ini kita mengikuti siapa? Pikiran kita, perasaan, jalan kita yang kita ikuti, atau Tuhan? Perhatikan, ada 3 perkara. Yang pertama, karena mereka meninggalkan Taurat Tuhan yang Tuhan serahkan. Itu yang pertama. Meninggalkan Taurat Tuhan yang telah Tuhan serahkan kepada umat Tuhan. Dan yang kedua, dikatakan mereka tidak mendengar suaraku. Dan yang ketiga, tidak mengikutinya. Ada jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ikuti jalan itu. Jalan salib, kita ikuti jalan salib. Ada satu janji kemuliaan di balik salib itu. Jangan hanya melihat penderitaan, kesukaran, dan sebagainya. Tapi lihat suasana kebangkitan, bahkan kemuliaan yang Tuhan mau berikan. Ya, jadi 3 perkara kita terima lagi. Malam ini jangan sampai kita meninggalkan firman Tuhan. Kita tidak mendengar suara Tuhan, bahkan lagi tidak mengikutinya. Ini penyebab terjadinya tandus, suasana padang gurun. Ayat 14, melainkan mengikuti kedegilan hatinya. Jangan hanya mengikuti suara hati kita. Jangan hanya ikuti jalan kita sendiri. Ada suara Tuhan, kita dengar, kita ikuti, kita terima itu. Jangan hanya mendengar suara firman Tuhan melalui seorang yang meneruskan menyaksikan firman Tuhan, tapi kita tidak mau ikut. Melakukan firman Tuhan itu mengikuti suara Tuhan. Ikuti jalan Tuhan. Melainkan mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti para Baal seperti yang diajarkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka. Sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Sesungguhnya aku akan memberi bangsa itu makan ipuh dan minum racun. Ini bagaikan murka Tuhan, kekerasan Tuhan. Perhatikan kemurahan dan murka Tuhan. Jangan kita mempermainkan kemurahan Tuhan yang berlaku atas kita. Apalagi kalau kita masih bisa menerima firman Tuhan. Hargai itu, ikuti kehendak Tuhan.
16, aku akan menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa yang tidak dikenal oleh mereka atau oleh nenek moyang mereka, dan aku akan melepas pedang mengejar mereka sampai aku membinasakan mereka. Lihat, maukah kita menerima murka Allah atau menghargai kemurahan Tuhan? Dalam surat Roma pasal yang ke-11, Roma 11 ayat yang ke-22. Roma 11 ayat 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah juga apa? Kekerasannya. Jadi perhatikan kemurahan Tuhan dan juga kekerasan murkanya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Jadi perhatikan kemurahan Tuhan dan juga apa? Kekerasannya, murka Tuhan. Apa kemurahan Tuhan? Ketika Tuhan menyerahkan firman-Nya, ketika Tuhan berikan firman-Nya. Jadi malam ini kalau kita menerima firman Tuhan, ini bagaikan kita menerima kemurahan Tuhan. Nah, kalau kita abaikan, kita anggap biasa, jangan sampai nanti murka. Apa yang Tuhan akan kerjakan? Umat Tuhan akan makan ipuh dan minum racun. Bahkan Tuhan akan menyerahkan umat Tuhan ke antara bangsa-bangsa yang tidak dikenal oleh mereka. Dengan lain kata, umat Tuhan mengalami banyak kekalahan. Bukan pemeliharaan Tuhan ini. Hati-hati. Tuhan bisa menyatakan murkanya, kekerasannya kalau kita mempermainkan kemurahan Tuhan. Akhirnya apa dikatakan ayat 17 dan 18? Perhatikanlah, panggillah perempuan-perempuan peratap. Ini gambar gereja yang mau bergumul, mau meratap, menangis kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, sampai Tuhan menolong gerejanya. Supaya mereka datang, dan suruhlah orang kepada perempuan-perempuan yang bijaksana, supaya mereka datang. Apakah kita jadi kehidupan yang bijaksana malam ini? Atau kehidupan yang tidak bijaksana? Sudahkah kita mendengar suara panggilan Tuhan? Ayo datang untuk bergumul. Biarlah mereka bersegera dan meratap karena kita, supaya mata kita mencucurkan air mata dan kelopak mata kita melelehkan air. Ada satu undangan, ayo panggil peratap-peratap. Gereja yang mau bergumul, mau menangis, tangisi keadaan kita. Walaupun kita sudah banyak menerima kemurahan Tuhan, tapi jangan kita mempermainkan kemurahan Tuhan. Dengan dikatakan apa tadi? Tidak menghargai firman Tuhan. Buktinya apa? Mereka meninggalkan firman Tuhan. Kalau kita melakukan kehendak kita sendiri, bahkan melakukan dosa, itu bagaikan kita meninggalkan Taurat Tuhan, meninggalkan firman Tuhan. Bahkan dikatakan lagi tidak mendengar suara. Karena apa? Kita hanya dengar suara hati kita. Bagaikan domba yang tersesat akhirnya. Dan dikatakan tidak mengikuti. Jadi apa yang kita terima melalui firman Tuhan, itu harus kita pelihara, kita dengar, tetap berpegang pada ketetapan Tuhan. Berpegang pada perintah Tuhan, hidup pada perintah Tuhan, dan melakukan, maka akan menerima berkat. Sebaliknya apa? Kutuk. Jadi malam hari ini firman Tuhan kembali datang kepada kita, menyadarkan kita untuk datang. Ayo hargai kemurahan Tuhan dengan apa? Bergumul, meratap, menangis kepada Tuhan. Ambil waktu untuk datang kepada Tuhan. Curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Demi kelangsungan hidup keluarga kita. Dalam ratapan kita bisa banyak membaca itu. Jelas bagaimana keadaan umat Tuhan yang sangat menderita. Harus datang kepada Tuhan, meratap, ini Tuhan saya, ini keluargaku. Dan Tuhan tahu malam ini apa yang sementara kita hadapi dan gumuli. Saya percaya Tuhan bersama dengan kita. Kalau kita merasa Tuhan hadir bersama, rasakan itu dan hargai itu. Bagaikan Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk menerima firman Tuhan, menerima pribadinya. Ikuti suara firman Tuhan. Jangan kita ikuti suara kita, suara hati kita. Dalam nikah, satukan hati kita. Untuk kita memohon Tuhan, kami berdua mau ikut jalan Tuhan. Jangan hanya seorang suami mau ikut kehendak dan jalan Tuhan, lalu istri tidak, atau sebaliknya.
satu keluarga Allah sama-sama datang kepada Tuhan seperti pengalaman Nuh dalam membangun bahtera, dan akhirnya bahtera itu yang menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Semua seisi keluarga Nuh bersama-sama mau bergumul membangun bahtera yang menyelamatkan mereka. Malam ini dengan keluarga kita masing-masing, kita bergumul untuk menghargai firman Tuhan. Terima, jangan tinggalkan firman Tuhan. Terima firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, maka ada pemeliharaan. Tuhan hadir bersama dengan kita. Malam ini apa yang sementara kita butuhkan? Malam ini apa yang sementara kita hadapi? Dalam nama Tuhan Yesus, Dia ada bersama dengan kita. Baik, segera kita datang kepada Tuhan. Kita mohon Tuhan hadir bersama lagi. Ampuni, mungkin kita kurang menghargai firman Tuhan. Baik, datang kepada Tuhan masing-masing. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tahu keadaan kami saat ini. Engkau tahu, Engkau kenal bagaimana penghargaan kami kepada firman Tuhan yang Engkau serahkan lagi kepada kami. Bagaimana penghargaan kami kepada Taurat-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Apakah kami mau menerima? Apakah kami mau melakukan hidup mendengar suara firman Tuhan atau tidak? Engkau yang kenal ya Tuhan. Malam hari ini ampuni lagi segala kesalahan kami, dosa, cacat, celah kami ya Tuhan. Seringkali kami hanya mendengar suara hati kami, kedegilan hati kami, sehingga Engkau akan memberikan kami makan racun, minum ipuh ya Tuhan. Oleh sebab itu malam ini ampuni kami, kiranya Engkau singkirkan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan Engkau menyerahkan kami kepada musuh-musuh kami ya Tuhan. Sebab itu pada saat ini hadirlah dalam nikah, rumah tangga, keluarga kami, terutama dalam hati kami ya Tuhan. Kami mau menghargai suara firman-Mu yang Engkau serahkan kepada kami, agar kami ikut di dalamnya, ikut pada jalan Tuhan. Berikan hikmat-Mu saat ini ya Tuhan, agar kami memperoleh pengertian, bisa mengerti apa yang Kau izinkan untuk kami alami. Dan jika kami sudah menerima firman Tuhan, kami mau menyaksikan melalui perkataan kami, kesaksian kami, atau tingkah laku, perilaku kami ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau meteraikan firman-Mu malam ini dalam kehidupan kami, agar kami bisa menghargai pribadi Engkau melalui firman yang diserahkan kepada kami. Siapa kami malam ini yang mendapat perhatian-Mu ya Tuhan? Kami tidak layak menerima firman yang adalah pribadi Engkau sendiri ya Tuhan. Kami mau menghargai segala kemurahan-Mu atas kehidupan kami. Jika saja kami ada sampai malam ini karena kemurahan-Mu yang berlaku atas kehidupan kami. Seringkali kami kurang menghargai kemurahan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu hari ini kembali berbelas kasihan kepada kami. Kehidupan yang sangat lemah, yang menderita ini, bagaikan domba yang tersesat, kiranya Engkau temukan kami lagi malam ini ya Tuhan, agar kami selalu merasakan kasih-Mu yang besar atas kehidupan kami. Terima kasih jika kami boleh menerima firman-Mu lagi malam ini. Kami mau menghargainya ya Tuhan. Oleh sebab itu bersama dengan kami dalam kami menghadapi persoalan pergumulan kami, agar kami tidak merasakan suasana yang tandus itu ya Tuhan, tapi kami tetap mau berjalan bersama dengan Tuhan dalam segala keadaan kami, dan kami yakin Engkau bersama dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk satu hari yang Engkau berikan kepada kami lagi, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun yang Engkau berikan kepada kami lagi malam ini. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar meratap ya Tuhan, bagikan kami mau bergumul sampai kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah mengoreksi kehidupan kami yang kurang menghargai firman-Mu, terutama kami hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kami begitu banyak menerima firman pengajaran yang membuat kami bertumbuh dalam kerohanian, bahkan jasmani kami Engkau pelihara, tapi seringkali kami kurang menghargai firman pengajaran yang Engkau serahkan kepada kami. Dan malam ini kami mau menerima koreksi firman-Mu ya Tuhan, agar ke depan kami mau memperbaiki
ibadah kami, pelayanan kami, hubungan pribadi kami masing-masing dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami yakin Engkau sudah ada bersama dengan kami, dan Engkau sudah memberikan pengampunan kepada kami atas segala kesalahan kami. Terima kasih Tuhan untuk hadirnya pribadi firman Tuhan yang adalah pribadi Allah sendiri, dan kami yakin Engkau akan selalu bersama dengan kami dalam menghadapi malam yang gelap ini. Kami percaya kami tidak sendiri, tapi bersama dengan penyertaan Tuhan, sehingga besok pagi kami akan bangun kembali dengan kekuatan Tuhan. Karena kami sadar tanpa kekuatan firman dan Roh Kudus mustahil kami ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, memberkati kekuatan kami dalam ibadah yang kami kerjakan, dan kami alaskan doa ucapan syukur sembah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terpujilah Tuhan yang sudah hadir lagi bersama dengan kita, terutama dalam rumah kita, dalam rumah tangga kita, dalam nikah, pribadi lepas pribadi. Saya percaya Tuhan selalu bersama dengan kita. Terima kasih untuk kebersamaan yang indah malam ini, dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Kami pamit undur diri, sampai berjumpa di lain waktu dalam ibadah kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua. Salam.